Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah protokoler dan public speaking Ibu Nurlina Rahman serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak luput kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang seperti ini. Pidato yang akan saya sampaikan kali ini berjudul Pentingnya Moral Dalam Kehidupan. Topiknya pentingnya moral dalam kehidupan, tujuan umum persuasif, tujuan khusus agar remaja dapat memahami moral dengan baik dan dapat diterapkan di kehidupannya. Akhir-akhir ini kita seringkali melihat perilaku buruk yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Adapun perilaku buruk yang mereka lakukan antara lain pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, serta tindak pidana korupsi dan hal yang lainnya. Semua perilaku buruk itu membuat kerugian kepada masyarakat. Semua kalangan merasakannya. Teman-teman sekalian, adapun cara yang bisa kita lakukan untuk mengaplikasikan pendidikan moral kepada anak-anak kita adalah dengan menjadikan diri kita sebagai contoh teladan yang baik agar dapat diikuti oleh anak-anak kita, supaya anak-anak kita nantinya dapat memiliki moral yang baik juga. Moral merupakan suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama manusia. Secara keseluruhan, moral memiliki arti norma atau nilai-nilai yang mengatur bagaimana suatu individu saling berinteraksi dengan sesama manusia. Fungsi dan manfaat moral dapat membentengi kita dari hal-hal yang buruk. Jika kita telah terbentengi, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Kota Malang, Direktur Jawa Pos Radar Malang, Kurniawan Muhammad mempunyai cara tersendiri untuk menerangkan pentingnya manusia memiliki moral dan etika yang tinggi. Dalam analoginya, dia menyebutkan ada uang 2.000 dan 100.000. Seperti dia sampaikan, jika ada uang 2.000 jatuh di atas kotoran sapi, dan ada uang 100.000 jatuh di atas kotoran sapi, maka orang lain tetap akan mengambil yang uang 100.000. Mengapa? Karena nilainya lebih besar. Jika 2.000 kita hitung-hitung, tidak bisa menghidupi kita sampai seminggu. Namun 100.000 bisa menghidupkan kita sampai seminggu. Itu sama dengan moral yang kita miliki. Jika moral kita yang ada di dalam tubuh kita lebih tinggi, maka orang akan memandang kita juga lebih baik lagi. Merujuk dari jumlah statistik yang ada pada saat ini, remaja di Indonesia, Pusat Badan Koordinasi Kependudukan Keluarga Berencana atau BKKBN tahun 2007 memaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti untuk disertasinya pada Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa dari 100 orang siswa, 5 diantaranya pernah melakukan hubungan seks pranikah. 119 sekolah di 5 daerah di Jakarta dan 8.941 siswa sekolah menengah atas ikut ambil bagian dalam research ini. Survei yang diadakan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak atau KPAI pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2010 di kota-kota besar di Indonesia yang melibatkan 4.500 siswa sekolah pertama dan menengah atas memperlihatkan bahwa 62,75% siswa perempuan sudah tidak perawan lagi. Mayoritas peserta mengatakan bahwa pergaulan remaja sekarang sangat bebas, walaupun sebenarnya masih ada juga remaja yang menjaga pergaulannya dan tetap berpegang dengan ajaran agama Islam. Tapi jumlah itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang melakukan pergaulan bebas dan seks bebas di luar sana. Remaja, khususnya remaja Islam sekarang, dianggap jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Faktor penyebab kemerosotan moral. 4 faktor utama penyebab kemerosotan moral adalah lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah, kemajuan teknologi seperti internet di mana anak-anak dapat mengakses seluruh yang mereka inginkan, sifat keingintahuan remaja yang tidak bisa ditolerir lagi, dan faktor orang tua. Faktor orang tua sangat ditekankan di sini karena orang tua harus menjalankan tugasnya sebagaimana orang tua semestinya.
Jika orang tua menanamkan nilai yang baik kepada anaknya, maka anaknya akan menumbuhkan nilai yang baik juga pada lingkungannya. Jika orang tua mengamalkan nilai-nilai agama kepada anaknya, maka anaknya pun akan menumbuhkan nilai agama dalam kehidupannya. Kasih sayang dan waktu yang berkualitaslah yang diharapkan oleh anak-anaknya agar mereka memiliki moral yang baik pula. Parenting style atau pola asuh yang efektif dalam mendidik anak-anak, peserta menyebutkan beberapa hal yang menyangkut parenting style dalam mendidik anak-anaknya, supaya terhindar dari perilaku moral yang tidak baik. Kemudian parenting style juga harus melibatkan kedua orang tua, tidak hanya ayah saja atau hanya ibu saja, tetapi harus keduanya. Karena agar sang anak merasakan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya. Pujian juga diberikan kepada sang anak jika mereka melakukan hal yang baik atau mereka menumbuhkan nilai-nilai yang baik di dalam berkehidupan. Jika orang tuanya melihat hal baik tersebut, mereka harus memberikan pujian agar sang anak merasa tersanjung dengan apa yang dia lakukan, sehingga etikanya akan terus bertumbuh. Mungkin proses pendidikan moral yang dijalankan tidaklah mudah, namun hasil yang didapatkan setimpal dari lama dan sulitnya proses pendidikan moral tersebut. Untuk itu, marilah kita terapkan pendidikan moral di berbagai instansi pendidikan. Dan begitu anak-anak kita nantinya akan menjadi generasi yang cerdas dan bermoral baik, sehingga perilaku-perilaku buruk yang sering terjadi akhir-akhir ini tidak dilakukan oleh generasi yang mendatang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di pidato singkat saya kali ini. Dengan segenap kerendahan hati saya memohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.